Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan soal. Dengan hasil yang ada itu, marilah sekarang kita perhatikan pembahasan soal-soal berikut ini. Dan jangan lupa catat hal-hal penting yang nanti bisa kalian sampaikan atau tanyakan apabila ada yang belum jelas. Anak-anak, pertanyaan itu bisa kalian sampaikan lewat grup WA kelas. Oke? Marilah kita mulai dengan soal nomor 1. Anak-anak, soal nomor 1 pertanyaannya, teks deskripsi adalah, dan jawaban yang paling tepat adalah D. Kenapa jawaban yang paling tepat adalah D? Pembahasannya karena teks deskripsi adalah teks yang gagasan utamanya menggambarkan satu objek atau peristiwa secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat dan merasakan apa yang digambarkan oleh penulis. Sekali lagi, nomor 1 jawabannya adalah D. Sekarang soal nomor 2. Pertanyaannya, bacalah kalimat berikut, lalu urutan kalimat agar menjadi paragraf deskripsi yang padu adalah titik-titik. Anak-anak, jawabannya adalah A. Kenapa jawabannya adalah A dengan urutan 1, 4, 3, dan 2? Karena kalau kita padukan, maka paragrafnya itu akan menjadi gambaran deskripsi yang bagus sesuai dengan kalimat-kalimat yang menggambarkan tentang tari saman. Nomor 3, pertanyaannya, urutan struktur teks deskripsi yang benar adalah? Jawabannya itu B. Anak-anak, urutan struktur teks deskripsi yang benar adalah identifikasi atau gambaran umum, kemudian ada deskripsi bagian, dan yang terakhir ada kesimpulan atau kesan. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Bacalah kalimat berikut. Bacaannya, Joglo merupakan rumah adat bagi masyarakat suku Jawa, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Deskripsi bagian yang tepat dari deskripsi umum di atas adalah? Jawaban yang tepat soal nomor 4 adalah B. Karena mendeskripsikan bagian berdasarkan ruang, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, perincian ruang menyebutkan nama ruang dan ciri-cirinya. Oke, anak-anak, soal nomor 4 jawabannya B. Soal nomor 5, kalian bisa membaca ulang paragraf berikut. Kemudian pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf deskripsi tersebut adalah? Jawabannya C. Kenapa jawabannya C? Soal nomor 5, karena kalimat deskripsi bagian di soal itu dikembangkan dengan mendeskripsikan bagian berdasarkan bagian ruang,
Penulis mendeskripsikan bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Soal nomor 6. Bacalah kalimat berikut, kemudian urutkan urutan langkah menyusun teks deskripsi yang benar. Soal nomor 6 itu jawabannya adalah B. 1, 5, 2, 4, 3. Ya, pembahasannya begini anak-anak. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi itu, nomor 1 kan menentukan subjek yang akan dideskripsikan, kemudian membuat judul. Kemudian nomor 2, langkahnya itu membuat kerangka bagian. Kemudian nomor 3, mencari data. Yang keempat, tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf yang sesuai. Dan nomor 5, itu adalah perincian objek atau suasana yang kamu deskripsikan. Jadi soal nomor 6, jawabannya adalah B. Soal nomor 7, kata umum disebut juga dengan titik-titik. Nah, ini soal nomor 7 ini jawabannya adalah A. Kok bisa jawabannya adalah A? Soal nomor 7. Hipernim ya, anak-anak ya. Hipernim itu adalah kata-kata yang termasuk dalam kata umum. Sehingga hipernim itu sama dengan kata umum. Diingat-ingat ya. Kata umum itu sama dengan hipernim. Soal nomor 8, pertanyaannya. Berikut ciri kebahasaan pada teks deskripsi kecuali. Perhatikan ya anak-anak, kalau ada pertanyaan dengan kata kecuali, berarti kita memilih jawaban yang salah. Nah, kita memilih jawaban yang salah, itu jawaban yang tepat adalah A. Kenapa? Jawaban yang tepat dan itu bukan ciri-ciri kebahasan pada teks deskripsi. Berikut saya sampaikan ciri kebahasaan teks deskripsi yang benar. 1. Menggunakan kata umum. 2. Menggunakan majas. 3. Menggunakan kalimat penjelas terperinci. 4. Menggunakan kata-kata yang membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Nomor 5, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Dan terakhir, nomor 6, menggunakan kata ganti orang. Jadi jawaban yang salah dan tepat untuk menjawab soal nomor 8 adalah A. Soal nomor 9. Kata di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti oleh kata keterangan tempat, arah, dan letak. Penulisan yang benar harus bla 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 dengan kata yang mengikutinya. Jawabannya adalah A. Penulisan yang benar harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Soal nomor 10. Penggalan teks di atas adalah bagian dari teks deskripsi yang berupa titik-titik. Saya bacakan ya paragrafnya. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga karena Indonesia mempunyai warisan budaya yang bernilai seni tinggi dan unik. Rumah adat Gadang adalah warisan budaya leluhur yang perlu kita jaga. Penggalan teks tersebut termasuk
D. Kesimpulan. Pembahasannya karena berisi pesan atau kesan umum penulis. Soal nomor 11. Perhatikan baik-baik kembali, soal nomor 11 ini ada beberapa kalimat, mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Pertanyaannya, kalimat yang termasuk bagian identifikasi ditunjukkan pada nomor. Jawabannya adalah A. Kenapa jawabannya A? Karena kalimat pada bagian identifikasi atau gambaran umum itu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah berdirinya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Coba sekarang anak-anak kita lihat yang nomor 1 itu ya. Nomor 1, rumah gadang adalah rumah adat Minangkabau yang hingga saat ini masih banyak ditemui di Provinsi Sumatera Barat. Itu adalah gambaran umumnya. Kemudian yang nomor 2, rumah gadang merupakan salah satu ikon bagi Provinsi Sumatera Barat. Nah, itu adalah objek yang mendeskripsikan lokasi, sejarah berdirinya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan soal nomor 12. Ini ada paragraf anak-anak. Nah, satu paragraf ini sebetulnya nanti dipergunakan untuk soal nomor 12, soal nomor 13, soal nomor 14, dan soal nomor 15. Dengan paragraf atau bacaan yang sama, tetapi pertanyaan yang berbeda-beda. Untuk itu, saya bacakan dulu paragrafnya. Nomor 12, Gunung Bromo merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bromo terkenal dengan kaldera atau lautan pasir dan kawah yang eksotis, serta pemandangan matahari terbit yang sangat indah. Pengunjung bisa melakukan perjalanan ke kaki Gunung Bromo sekitar 1 jam dari puncak penanjakan. Pengunjung akan melewati lautan pasir yang membentang luas. Hal ini menjadikan perjalanan dari kaki Gunung Bromo sangat menyenangkan. Oke, anak-anak, nomor 12, paragraf tersebut merupakan bagian titik-titik dari teks deskripsi. Jawaban yang tepat adalah D. Karena paragraf dalam soal itu mendeskripsikan lokasi dan pernyataan umum tentang objek yang mencirikan bagian dari identifikasi atau gambaran umum. Jadi, soal nomor 12 jawabannya adalah D, gambaran umum. Nomor 13 kita lanjutkan. Paragraf tersebut dikembangkan dengan cara menyebutkan titik-titik. Jawabannya adalah A, lokasi tempat. Karena paragraf pada soal itu dikembangkan dengan mendeskripsikan lokasi tempat objek yang digambarkan. Kita lanjutkan soal nomor 14. Pertanyaannya, daya tarik Gunung Bromo berdasarkan paragraf tersebut adalah? Jawabannya D, kawah yang eksotis. Ya, karena daya tarik Gunung Bromo
Yang disebutkan dalam soal tersebut adanya kaldera atau lautan pasir dan kawah yang eksotis serta pemandangan matahari terbit yang sangat indah. Eksotis itu apa ya anak-anak ya? Eksotis itu lain daripada yang lain, hal yang menakjubkan, yang berbeda. Nah, ini dimiliki oleh Taman Nasional Bromo. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 15. Soal nomor 15, dilihat dari bentuknya, paragraf tersebut merupakan teks deskripsi titik-titik. Jawaban yang benar adalah A. Kenapa jawabannya adalah A? Karena teks pada soal itu merupakan jenis teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks, bukan merupakan bagian dari teks lain. Gitu ya. Soal nomor 16, nah ini sudah tidak ada hubungannya dengan paragraf yang dari nomor 12 sampai 15 tadi. Soal nomor 15 ini pertanyaannya, bagian identifikasi atau gambaran umum pada teks deskripsi berisi tentang titik-titik. Jawaban yang tepat adalah A. Nama objek yang dideskripsikan, lokasi, pernyataan umum tentang objek. Jadi anak-anak, bagian identifikasi atau gambaran umum yang berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah berdirinya, makna nama atau pernyataan umum tentang objek itu merupakan bagian identifikasi atau gambaran umum pada teks deskripsi. Seperti yang tercantum dalam struktur itu ya. Yang pertama kan ada identifikasi. Terus nanti yang kedua kan ada deskripsi bagian. Yang nomor 3 kan ada kesimpulan. Karena ini pertanyaannya adalah bagian identifikasi atau gambaran umum, maka jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjutkan yang nomor 17. Pertanyaannya, kata khusus dari kata umum melihat adalah. Jadi gini anak-anak, sekedar penjelasan ya. Kata umum itu kata yang bersifat umum dan cakupannya luas. Jadi melihat itu cakupannya luas. Sedangkan kata khusus itu kata yang bersifat khusus dan hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu. Seperti juga pada kata kerja melihat ini juga mempunyai kata-kata khusus. Nah, kata-kata khusus dari kata umum melihat itu apa? Jawabannya adalah A. Ya, kenapa jawabannya adalah A? Itu menengok. Menengok itu juga melihat. Tapi biasanya kalau kita menengok itu kan mengunjungi atau melihat orang yang sedang sakit misalnya. Jadi khusus yang kita lihat. Kemudian menyaksikan. Melihat tapi yang kita saksikan itu bisa bermacam-macam. Misalnya ada pertunjukan yang kita saksikan. Jadi itu adalah kata khusus juga dari kata melihat. Kemudian melirik itu juga. Nah, melirik biasanya yang kita lihat itu tidak berada di depan tetapi bisa di samping kiri kita, bisa di samping kanan kita. Biasanya kalau orang melirik itu ada melihat dengan cara-cara khusus. Sehingga melirik ini juga termasuk kata khusus. Ya. Jadi kata khusus dari kata umum melihat, jawabannya adalah A. Menengok, menyaksikan, melirik. Oke. Kita lanjutkan yang nomor 18. Pertanyaannya,
menjinjing adalah kata khusus dari kata umum titik-titik. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu membawa. Anak-anak, membawa itu kan cakupannya luas ya, kata kerja yang cakupannya luas. Nah, yang kita bawa itu dan cara kita membawa itu kan macam-macam. Mungkin anak-anak pernah mendengar berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau yang kita bawa itu berat, memikul, itu kata khususnya. Nah, ini kalau yang kita bawa itu ringan, ya kita jinjing. Sehingga kata menjinjing ini adalah kata khusus dari kata umum membawa. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 19. Ada kalimat, saya bacakan. Keindahan pantai di Bali banyak pukau, turis lokal maupun turis asing. Pertanyaannya, kata pukau pada kalimat tersebut jika diberi awalan men menjadi, jawabannya adalah B. Kenapa jawabannya adalah B? Anak-anak, awalan men itu luluh. Ya. Jika diikuti oleh kata dasar yang berawal dengan huruf K, P, T, S. Pukau berarti berawal dengan huruf P. Jadi luluh. Sehingga kata pukau bila ditambah dengan awalan men akan menjadi memukau. Soal nomor 20. Ada kalimat, contoh kalimat yang dapat membuat pembaca seolah-olah merasakan apa yang digambarkan oleh penulis pada teks deskripsi adalah, jawabannya B. Hangatnya sinar matahari menyentuh kulit, menyingkirkan dinginnya angin pagi hari. Ya, anak-anak coba kita perhatikan, ini ada cercaan panca indera. Ya, cercaan panca indera. Jadi indera kita itu bisa seolah-olah melihat, bisa seolah-olah merasakan dingin dengan kulit, ya, bisa seolah-olah merasakan manis dengan lidah dan sebagainya. Nah, pada kalimat B ini, kalimat yang jawabannya itu membuat pembaca seolah-olah merasakan hangatnya sinar matahari dengan kulit tentu saja. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Demikian anak-anak pembahasan dari saya soal-soal les pada pertemuan pertama ini dari soal nomor 1 sampai nomor 20. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jika ada yang belum paham terkait penjelasan yang Ibu sampaikan, anak-anak bisa langsung bertanya pada Ibu melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.